diberikan kelancaran. Itu ya. Untuk mengawal kegiatan kita, monggo Mas Ketua kelas bisa minta tolong disiapkan Mas. Siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa dimulai. Beri salam. Oke, selamat siang juga anak. Baik ya, semoga dengan berdoa ini nanti semua kegiatan kita dari awal sampai akhir mendapat kelancaran. Amin ya. Oke, sebelum kita memulai seperti biasa ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Monggo semuanya bisa berdiri. Mas Mbak.
lanjut ya, Bu Rima ada pertanyaan ya. Yang pertama ya, mengapa jadwal itu perlu dibuat? Ada yang bisa menjawab? Oke, supaya jadwal tidak bentrok. Bagus Mbak, coba. Supaya pekerjaan dapat selesai dan teratur. Oke, supaya pekerjaannya dapat selesai dengan teratur. Supaya dapat mengatur waktu. Betul sekali ya. Kenapa kita perlu menyusun jadwal? Yang pertama, supaya jadwalnya tidak bentrok. Pinter. Yang kedua, supaya kita dapat mengatur waktu. Yang ketiga, supaya apa tadi? Pekerjaan menjadi teratur atau efisien. Itu ya. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana jika kegiatan yang kita lakukan itu terjadi bentrok? Kira-kira bagaimana Mas Mbak? Ada yang bisa menjawab atau benar Mas? Oke, jawaban dari Mas ada ya, mendahulukan kegiatan yang paling penting. Ada lagi mungkin yang berpendapat lain? Oke, bagus. Oke, mendahulukan kegiatan yang memiliki deadline terdekat. Jadi hampir mirip ya. Kalau jawabannya Mas Arka tadi adalah mendahulukan kegiatan yang paling penting. Kemudian yang nomor 2 ya, tadi apa? Dahulukan kegiatan yang punya deadline paling terdekat. Itu ya Mas Mbak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ya, hari ini karena kita mau belajar sesuatu ya, sebelum kalian mengenal atau mempelajari sesuatu, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Minta tolong siapa yang mau membacakan? Coba kamu Mbak, monggo dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Mampu menerapkan diri melalui optimasi penjadwalan dengan baik dan benar. Kemudian yang nomor 2, kalian mampu menguraikan solusi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan optimasi penjadwalan ya, dengan efektif. Itu ya, ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Mas Mbak, di dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, nanti ya kita akan menggunakan yang pertama, model pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah ya, atau PBL. Kemudian metode yang akan kita gunakan nanti ada 3. Yang pertama adalah dengan tanya jawab, kemudian diskusi dan juga presentasi. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini nanti Bu Rima akan mengadakan 3 asesmen. Yang pertama adalah asesmen awal, yang kedua adalah asesmen proses, dan yang ketiga adalah asesmen akhir. Selanjutnya nah, tadi kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Sekarang kita harus juga mengetahui apa yang menjadi manfaat dari si kegiatan kita, yaitu 1.
Oke, melakukannya secara bersamaan. Bisa ya? Kenapa bisa melakukan secara bersamaan? Karena lebih cepat. Iya, karena lebih cepat ya Mas Mbak. Jadi ya tidak harus pekerjaan itu dilakukan satu per satu. Ya, bisa kalian lakukan secara bersamaan. Contoh ya, seperti yang sudah Bu Rima sampaikan tadi. Kalau misalnya kalian ya ada dua pekerjaan, tadi contohnya adalah apa? Memasak air sama membersihkan kamar ya. Maka kalian dapat mengambil panci dulu, pancinya kalian isi air, kemudian kalian nyalakan kompor. Setelah kompornya menyala ya, tidak usah ditunggu sampai air mendidih, kalian bisa sambil melakukan pekerjaan yaitu membersihkan kamar. Nah, maka dari itu dengan melakukan kegiatan secara bersamaan, nanti kalian bisa mencapai 15 menit itu tanpa harus melakukan pekerjaan satu per satu. Itu ya, itu namanya adalah ya salah satu dari contoh melakukan kegiatan secara bersamaan. Nah, sekarang ya Mas Mbak, kita mau belajar apa itu yang namanya optimasi penjadwalan. Tapi sebelum itu kita perlu mengenal dulu apa itu optimasi ya. Jadi optimasi adalah ya atau dapat dikatakan sebagai proses untuk mencari kondisi terbaik atau optimal dari suatu sistem atau situasi, baik itu dalam hal maksimum ataupun minimum, nanti tergantung pada tujuan yang ingin kita capai. Itu yang namanya optimasi. Kemudian apa itu penjadwalan? Penjadwalan ya, penjadwalan itu adalah kumpulan kebijaksanaan yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan ya. Kumpulan kebijaksanaan yang berkaitan dengan urutan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, jadi penjadwalan itu bertugas untuk memutuskan yang pertama adalah proses yang harus dijalankan atau berjalan. Kemudian yang nomor dua, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Itu namanya adalah penjadwalan ya, dari tugas penjadwalan. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Ada? Oke, kalau tidak kita lanjut. Oke, supaya lebih fresh ya, karena kelihatannya kalau siang-siang itu ngantuk ya Mas Mbak, ya kan ya? Maka dari itu Bu Rima mau mengajak kalian untuk bermain game ya. Silakan semuanya konsentrasi menghadap depan. Nanti silakan kalian menjawab ya game-game yang ada. Sudah siap? Bagus. Kita mulai gamenya. Oke, kita mau main tebak gambar ya, tebak gambar. Oke, maju. Silakan ditebak ya.
5. Ada yang mau bertanya mungkin? Dari kelompok lain atau menanggapi? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh ditutup, Mas. Demikian dari kami, dari kelompok